Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat tim penatua yang sudah mempercayakan tempat. Ya, saya katakan sudah hampir 30-40 tahun, saudaraku. Ya, tidak ada tempat ini. Dulunya kami bersama-sama dengan Pak Tony. Ya, perintisan gereja tahun 92. Ya, 92-93. Akhirnya kami ke Jakarta, balik lagi, dan saya dilempar jauh, saudaraku. Pak Tony bilang, tendang saja tuh Ahon. Ya, akhirnya saya bantu di Singkawang, Bengkayang tidak ada pengembalaan Pak Saden waktu itu. Saya diutus ke Bengkayang dan sampai hari ini hampir 22 tahun sudah di Bengkayang. Amin. Masih dimampukan untuk melayani Tuhan. Nah, mungkin ada yang belum kenal, ya. Pepatah bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Nama saya Yohanes Ahon. Saya punya satu istri, nggak boleh tambah, satu saja. Ya. Nggak boleh tambah satu, dan punya 5 anak. Hebat sekali ya. Ya, produksinya luar biasa, saudaraku. Nah, anak saya kembar, ada ikut saya, coba bangkit berdiri, ini kembar. Iya. Ini masih single, boleh daftar sama saya. Ya, jadi masih kuliah dan bulan 10 mungkin sudah selesai wisuda. Ya, di Untan ya. Baik Bapak Ibu, inilah perkenalan singkat kita. Baik, kita langsung saja pada firman Tuhan yang diambil dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yang sudah dapat katakan amin. Kok melotot saya semua nih? Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9, saya akan bacakan ayat ke-6, Saudara Bapak Ibu ayat ke-7, 8, kita bergantian sampai ayat 9. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 3, 4. Halo, ada orang di sini? Ya, ayat 8 kita sama-sama. 1, 2, 3, ayat ke-7-nya. 1, 2, 3. Hanya janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 3, 4, sama-sama, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuat dan teguhkanlah hatimu, jangan kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang suka dengan judul, dengan tema, saya akan kasih judul berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kata berjalan bersama dengan Tuhan itu ada 3, yaitu melangkah dalam iman bersama dengan Tuhan selama hidup kita. Yang kedua, berjalan ke arah yang benar, yaitu pada Kristus. Yang ketiga, fokus pada pimpinan Tuhan. Nah, saudaraku, banyak orang bilang kok ikut Tuhan itu susah sih. Betul ya? Ada yang bilang ikut Tuhan itu senang. Ikut Tuhan itu enggak gampang. Ya, bilang kiri kanannya ikut Tuhan itu enggak gampang. Betul enggak? Ikut Tuhan itu kok susah ya? Ya memang susah, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24, ya, dia berkata, kalau mau ikut aku, itu harus pikul salib dulu. Amin. Ya. Ikut Tuhan itu pikul salib dulu. Habis itu nyangkal diri. Enggak gampang, saudaraku. Kalau ikut Tuhan itu harus apa? Pikul salib. Pikul salib itu berbicara tentang masalah pergumulan dan tantangan hidup ini. Amin. Ya. Yang kedua, saudaraku, harus sangkal daging kita ini. Ya. Daging ini yang paling sulit disangkal, betul enggak? Hobi kita, keinginan-keinginan kita, kemauan kita, saudaraku, itu yang susah disangkal. Ya, saya hobinya nembak, saudaraku. Ya, tapi bukan nembak anak orang, karena sudah punya istri. Ya, nggak boleh nembak anak orang. Nembak tupai, saudaraku. Yang kecil sajalah, babi hutan belum berani saya tembak. Ya, saya ke hutan, saudaraku, hobi. Ya, tapi saya masih ingat lah hari Minggu pelayanan, saudaraku. Ya, enggak juga hari Minggu saya nembak juga, saudaraku. Bisa dipecat sama sinode saya. Ya, betul. Ya, jadi saudaraku, kedagingan kita itu yang sulit. Contoh yang suka nonton sinetron siapa? Ku menangis, ada enggak?
Ada nggak sini? Angkat tangan lah. Apalagi sinetronnya yang berseri. Kok saya silau ya? Ya apalagi sinetronnya yang berseri, saudaraku. Satu seri saja, satu episode saja tidak ditonton rasanya rugi, betul nggak? Ya, betul. Nah hari Minggu pun pas hari Minggu lagi, ya pas seri yang saya suka nih, si Jet Li lawannya si ini nih, ya nggak bisa ditinggalin. Nah saudara sekarang pilihannya mana? Apakah ke gereja atau tetap nonton film seri itu? Nah itulah yang harus kita lawan dalam hidup kita, amin. Itulah yang harus kita lawan, kedagingan kita itu. Makanya Tuhan katakan, pikul salib, sangkal diri baru ikut. Ya, tidak ikut dulu baru pikul salib. Terbalik. Ya, pikul salib penderitaan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kedagingan yang kita harus lawan, baru lolos dari itu, baru kita ikut Tuhan Yesus. Banyak orang terbalik, ikut Tuhan dulu lah, sangkal diri ntar dulu, pikul salib ntar dulu. Ya, makanya saya katakan kalau ikut Tuhan itu ndak gampang, betul? Bilang kiri kanannya ndak gampang loh. Ya, nah di dalam Matius pasal 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak apa? Tidak layak. Ya. Barang siapa tidak memikul salib, ya, ia tidak layak. Ya. Saudaraku, berkat Tuhan itu menyertai kita kalau kita mau belajar bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan cari berkatnya dulu. Banyak orang Kristen, pokoknya saya ikut Tuhan pasti diberkati. Amin, saudaraku. Semua juga kepingin begitu, amin. Baru ikut Tuhan 1 tahun, woi, kepingin diberkati. Tapi lupa saudaraku, kekristenan berbicara tentang penderitaan. Amin. Mungkin selama ini kita berbicara penderitaan ya tidak seberapa. Paulus mengalami luar biasa. Ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Damsik, mulai hari itulah dia mengalami penderitaan dan sampai matinya. Ayo, mampu nggak kita? Baru kena flu sedikit sudah lari dari Tuhan. Baru dapat tawaran sedikit dunia, kita sudah lari dari Tuhan. Mampu nggak kita berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, saudaraku, dan ketika kita berjalan dengan Tuhan, tidak semulus apa yang kita pikirkan. Seperti orang jalan di atas tol, tidak ada hambatannya, tidak ada halangannya, saudaraku. Banyak liku-liku, banyak tantangan, banyak persoalan. Ada badai, ada panas, ada hujan yang terus akan menimpa hidup kita. Amin. Ya, betul. Ini saya alami, saudaraku. Hampir 30 tahun saya melayani Tuhan. Ya, banyak yang tantangan yang kita hadapi. Dari orang luar, dari orang dalam juga kita hadapi tantangan. Itu pasti, ya. Tidak ada orang Kristen yang lolos dari persoalan hidup. Ya, tidak ada orang Kristen yang lolos dari masalah. Kalau ada, saya mau tinggalkan, saya jadi hamba Tuhan, saya mau belajar sama dia. Amin. Ada nggak? Nggak ada. Ya, setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi itu berbeda-beda, tapi di dalam ukurannya Tuhan. Amin. Di dalam ukurannya Tuhan. Maka pencobaan-pencobaan kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau saudara mengalami pencobaan, bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah ukur pencobaan, Tuhan sudah ukur masalah yang saya hadapi. Ya, kalau lebih daripada gila, saudaraku. Ya, kalau lebih daripada itu pasti gila kita. Betul nggak? Jadi setiap masalah pergumulan ada ukuran Tuhan. Maka dia katakan, pencobaan-pencobaan hadapi tidak melebihi kekuatanmu, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, tidak usah takut berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita berjalan dengan Tuhan, tidak usah takut, saudaraku, ada janji Tuhan yang luar biasa. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32 itu jelas, itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Allah ada di pihak kita,
bersama dengan kita, siapa yang bisa lawan kita? Nggak ada. Amin. Mau pergumulan segunung apapun, sebesar apapun, ya saudaraku, kalau Tuhan di pihak kita, berjalan bersama dengan kita, saya mau katakan tidak ada yang bisa melawan kita. Kita akan terus menjadi seorang pemenang, amin. Kita akan terus berjalan seperti seorang pemenang yang luar biasa, karena Tuhan ada di pihak kita. Nah, saudaraku, ada penyebabnya kenapa kita gagal berjalan bersama dengan Tuhan. Apa penyebabnya, saudaraku? Penyebab yang pertama, saudaraku, dari diri kita sendiri. Bilang dari kita sendiri. Penyebab yang pertama kenapa kita gagal berjalan dengan Tuhan, itu karena diri kita sendiri. Ayatnya mana, Om? Ada. Ya. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan ayat 30 saja. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Saudaraku, ketika Petrus bersama dengan Tuhan, mereka menyeberang, ya, Tuhan belakangan. Saya tidak tahu maksud Tuhan kenapa. Maksud Tuhan saya nggak tahu, ketinggalin murid-muridnya berjalan sendiri. Ya, saya katakan Tuhan kepingin cobain kali murid-muridnya. Lu jalan sendirilah. Ya, kamu cobalah jalan sendiri tanpa aku. Bisa enggak? Ketika murid-muridnya menyeberang, saudaraku, angin mulai tiup. Ya, angin mulai menghajar perahu mereka. Angin mulai datang luar biasa, saudaraku. Dan Tuhan tahu kesusahan mereka, amin. Ketika badai itu menerpa mereka, Tuhan tahu. Tuhan berjalan di atas air menemui mereka. Dan mereka melihat Tuhan sedang berjalan di atas air. Mereka bilang, hantu. Kadang-kadang, saudaraku, ketika kita mengalami masalah, Tuhan pun kita bilang hantu. Betul nggak? Betul nggak? Ya, ketika kita bingung dengan masalah kita, padahal Tuhan ingin nolong kita, bilang itu hantu. Padahal Tuhan ingin menolong setiap hidup kita, amin. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Petrus ini orang yang luar biasa, orang yang antusias, yang luar biasa, saudaraku. Kalau engkau Tuhan, kalau engkau benar Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Oh, Tuhan bilang silakan jalan. Ketika Petrus melangkah keluar, saudaraku, dia dengan iman yang luar biasa, dia melangkah keluar. Dia mulai jalan, dingin empuk, saudaraku. Dia coba injak tuh kayak kasur, saudaraku. Apa yang terjadi? Ketika dia terpikir dengan dirinya, ketika dia berpikir dirinya tidak mampu, mulailah dia tenggelam. Nah, penghambat utama pikiran kita, amin. Penghambat utama kita berjalan dengan Tuhan adalah diri kita dan pikiran kita. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita mulai ragukan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan, kita mulai ragukan Tuhan. Tuhan tolong saya nggak sih? Tuhan sertai saya nggak sih? Ketika kita berdoa, hari ini kita berdoa, besok kita sudah mulai ragu dengan doa kita. Besok kita sudah mulai ragu dengan apa yang kita ucapkan dengan Tuhan. Nah, penghambat utama adalah pikiran kita. Nah, Petrus juga mengalami demikian. Ketika angin menggoncang dia, ketika badai mulai menggoncang dia, ketika dia berjalan, dia mulai ketakutan, saudaraku, dan dia berkata, Tuhan tolong, dan tenggelam. Amin. Amin. Nah, saudaraku, sekali lagi, yang menghambat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pikiran dan diri kita. Yang kedua, saudaraku, ada orang-orang di sekitar kita juga yang menghambat perjalanan kita. Kalau saudara baca dalam Ayub pasal 6, saudaraku, itu teman-temannya Ayub yang dulunya makan satu piring mungkin dengan Ayub, yang dulunya selalu pesta pora dengan Ayub, yang dulunya bersama-sama dengan Ayub. Ketika Ayub jatuh, ketika Ayub tidak lagi memiliki kekayaan, dan teman-temannya mulai menjauhi dia. Amin. Maka saudaraku, kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Bilang kecewa. Kalau kita mengandalkan kolega kita mengandalkan orang-orang hebat di sekitar kita, ketika kita mengalami masalah dan pergumulan hidup kita akan kecewa. Mereka akan tinggalkan kita. Amin. Betul? Betul, benar? Ya. Oh, saudaraku, seringkali lingkungan kita, ya, yang kita harapkan mendukung kita, itu kadang-kadang bisa mengecewakan kita, bisa tinggalkan kita. Jangan itu, saudaraku, istrinya luar biasa. Kalau kita baca dalam Ayub 2 ayat 9 berkata apa? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah halahmu dan matilah. Orang paling dekat dengan kita, loh, enggak? Istri kita.
Ya, istrinya Ayub, saudaraku, yang dulunya hidup ke dalam kemewahan bersama anak-anak pesta pora, saudaraku. Ketika Ayub mengalami masalah, istrinya bilang apa? Bilang apa? Kutuklah Allahmu dan mati saja engkau. Bayangkan, saudaraku, seringkali lingkungan kita, orang-orang terdekat kita tidak bisa menolong hidup kita. Amin. Nah, itu yang menjadi penghambat orang-orang sekitar kita. Makanya saya mau katakan, jangan mengandalkan manusia. Jangan andalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan kita. Manusia bisa tinggalkan kita. Manusia tidak peduli dengan kita. Tapi kalau ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang menjadi penghambat untuk kita berjalan dengan Tuhan adalah, kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 29 itu berbicara tentang 10 orang pengintai, ya. Oke, saudara bisa baca, ya. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 29. Nah, saudaraku, Musa mengutus 10 orang pengintai untuk mengintai siapa? Yeriko, betul? Ketika mereka pergi dengan semangat, Musa bilang, nanti kalian ya pergi intai itu Yeriko. Ya, lihat mereka di sana bagaimana. Dan mereka pergi dengan semangat, saudaraku. Tapi pulangnya, saudara, apa yang terjadi? Ke 10 orang, oh Pak Musa, mana mungkin kita bisa lawan Yeriko sana. Ya, orangnya tinggi besar, temboknya luar biasa. Bahkan penduduknya, pemimpinnya makan manusia. Hebat lalu, saudaraku. Mana mungkin Pak Musa, kami lihat di sana, aduh enggak bisalah kita ini. Ya. Saya mau berkata, saudaraku, kadang-kadang lingkungan kita tidak mendukung kita, amin. Kadang-kadang lingkungan kita menghambat kita berjalan dengan Tuhan. Awalnya semangat, tetapi ketika mereka pulang, Pak Musa, nggak mungkin lah Pak Musa. Ini orangnya hebat semua. Mana mungkin kita bisa perang sama mereka. Coba lihat temboknya, ya. Coba lihat orangnya, nggak mungkin. Kecil nggak hati kita? Kecil nggak? Ketika kita ketemu sama orang-orang begitu di sekitar kita, ya, bukan menguatkan kita, bukan menasehati kita, tapi kasih kita modelnya begini, kecut ke hati kita. Ya, kau usaha, tidak mungkin lah, kau bawa pemain baru, betul? Ya, tidak mungkin. Ya, kamu bawa orang baru, mana bisa melayani? Kecut nggak hati kita? Kecut, saudaraku, tawar hati. Nah, seringkali lingkungan komunitas kita itu bisa melemahkan kita. Ya. Padahal, saudaraku, apa yang Tuhan sudah janjikan di tanah Kanaan itu luar biasa, amin. Apa? Susu dan madu. Kalau saudara baca ayat 29 berkata, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, saudaraku, itu bukan menguatkan. Bahkan ayat 28 berkata, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, dan keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kalau durian sih enak, saudara, ini orang loh. Orang namanya Enak, saudaraku. Saya tidak tahu kalau kita makan enak nggak, saudara? Ya. Ini orang Enak, raksasa semua. Ya, tak mungkin. Nah, saudaraku, 3 penghambat ini yang menghambat kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata, jangan sampai kita mengandalkan manusia, amin. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita tetap kuat berjalan dengan Tuhan itu? Bagaimana kita bisa tetap eksis berjalan dengan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat 8a. Yosua pasal 1 ayat 8a. Saya akan bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Saudaraku, hal yang pertama untuk kita tetap kuat berjalan dengan Tuhan adalah andalkan Tuhan dan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Makanya Yosua berkata, jangan lupa memperkatakan Taurat ini siang dan merenungkannya siang dan malam. Rupanya, saudaraku, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin.
Yang saya mau tanya, yang baca firman hari ini angkat tangan. Yang baca firman. Kok pelit amat sih? Pak Tony di sini angkat tangannya. Belum 30 September. Yang baca firman hari ini angkat tangan lah. Tadi pagi ada satu orang saja, nenek-nenek lagi. Nah saudaraku, bagaimana kita bisa kuat berjalan dengan Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan? Ya, gak pernah akan kuat kita. Karena firman Tuhan berkata, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan? Oleh sebab itu saudaraku, kalau saudara dan saya tidak baca firman Tuhan, yang kita ketemu adalah permasalahan, pergumulan, depresi, stres, saudaraku. Amin. Ya, karena tidak ada firman Tuhan dalam dirinya. Tidak ada firman Tuhan yang hidup dalam dirinya, saudaraku. Ketika mengalami masalah, stres. Udah lebih dari stres, gila, saudaraku, ketawa sendiri di pasar. Ya, betul. Ya, senyum sendiri di pasar, nyanyi sendiri di pasar, saudaraku. Ya, nggak orang ajak nyanyi, dia nyanyi sendiri, saudaraku. Aku masih seperti yang dulu. Ya. Ya. Kenapa tidak ada firman Tuhan dalam diri kita? Kita tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana kita bisa kuat berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, kita tahu bahwa ketaatan untuk baca firman Tuhan, ketaatan melakukan firman Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Nah sekarang firman Tuhan tidak lagi kita harus bawa Alkitab yang tebal-tebal itu kemana-mana. Betul gak? Di Alkitab ini ada, saudara. Alkitab. Ya. Kalaupun saudara tidak bisa baca, ada Alkitab audio sekarang. Betul? Kita dengar. Dulu saya training di sini sekolah Alkitab, saudaraku. Di Cohen Ministry, Cohen University. Orang Korea ini luar biasa. Suruh kami dengar 4 pasal, berdiri tegak, saudara. Tutup mata. Ya betul. Di apa? Setelin itu audio, kami dengarin sampai mau tumbang karena ngantuk, saudara. Ya. 4 pasal dibacain, saya tumbang, saudara, rasanya. Saudara kalau tidak bisa tidur, baca 4 pasal, pasti langsung nyenyak, saudara. Amin. Amin. Iya, coba baca 4 pasal, saudara, kalau langsung nyenyak tidur, saudara. Betul. Jadi saudaraku, perlu firman Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya saudaraku, ketika kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan, menaruh harapannya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan. Amin. Diberkati, ya. Dia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepian air yang tidak pernah layu daunnya, yang berbuah terus sampai tua pun berbuah, saudara. Gemuk dan segar dia. Mazmur bilang, seperti saya ini, saudara. Ya. Kenapa saya bisa gemuk begini, saudara? Gara-gara masak, saudara. Ayo bapak-bapak yang kurus, bantu istrimu masak, pasti gemuk, saudara. Karena istri saya jual kuliner, saudaraku, tiap hari cukyo, tunyo, ya. Apalagi saudaraku, rica, saya tukang masak. Cicip, saudaraku, 2 potong. Ntar lagi nyicip, asin enggak? 2 potong lagi, saudaraku. Jadi jadinya begini. Mau kurusinya susah. Saya salut dengan penatua kita, Pak Tony, bisa kurus begini, saudara. Saya bawa olahraga nembak pun tupai bilang, kamu enggak mampu kejar saya. Itu saudaraku. Jadi saudaraku, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambat akarnya, ya, berbuah lebat. Itu luar biasa. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa kuat? Saya akan cepat. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 7. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, diberikan kepada mereka. Hanya kuat dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh, tindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua, saudaraku, jaga ini hati. Amin. Saya suka dengan lagu A.A. Gim. Ya, duk duk tak duk duk, jagalah hati, jangan kau kotori, ya.
Jagalah hati, lentera hidup ini. Ada yang apa enggak? Ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Oh, saudaraku, orang di sana saja bilang jaga hati. Amin. Amin. Kok senyap sekali, saudaraku. Jaga hati itu penting, Bapak Ibu. Ya. Hati adalah kekuatan kita untuk apa? Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita lagi ndak mood atau bad mood, saudaraku, jalan sama Tuhan jangan lemah, amin. Jalan aja loyo, saudaraku, betul nggak? Tapi kalau hati kita beres, saudaraku, apapun tantanganmu, asal pergumulanmu, tetap tegak berjalan, amin. Tetap ikut Tuhan, amin. Iya, hati itu penting. Hati itu luar biasa ketika ada Yesus dalam dirinya. Ya, maka saudaraku, ya, Amsal 15 ayat 13 itu jelas sekali berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Ada yang sakit sini? Ketawa. Sekarang ada lagi apa namanya? Yoga ya. Yoga yang suruh ketawa. Hahaha. Ya, hahaha. Atau diminta nanti penatua kita doain holy laughter. Tawa semua, saudaraku. Ya. Kami gara-gara ketawa ditutupin bantal di Gang Waru, saudaraku. Saya masih ingat habis kerusuhan, saudaraku. Ya, di Jakarta lagi kerusuhan. Lalu isengnya saya, saudaraku, saya tumpang tangan sama si Beni. Saya tumpang tangan sama teman kita si Beni, dia kan suka lawatan itu, sedikit lawatan, mana Gideon, ya. Pak Gideon, saudaraku, dia lagi doa di kamar, kami iringin gitar di luar kamar. Wih, bisa 2 jam, nggak jadi kami ke pasar, saudaraku, gara-gara iringin si orang ini. Nah, terjadi di Jakarta, saudaraku, ya, lagi habis kerusuhan, lalu kami mulai doa lah. Saya iseng, saudara, saya tumpangin tangan, wih, ketawa dia, Pak Rudi, saudara, ambil bantal, tutup mulut. Kan itu lagi rawan, saudaraku. Nah, kalau saudara ingin sehat, saudara belajar ketawa. Amin. Amin. Seperti saya ini. Seperti siapa lagi? Ya, mukanya yang apa namanya? Yang semangka itu loh. Pasti suka senyum. Jangan muka pepaya busuk. Amin. Apa kawan? Apa kabarmu? Aduh, anhoda. Mocin sina. Ya. Mau semangat hidup kok. Doakan ngailah. Homo, bukan homo, saudara. Ya, jadi saudaraku mulai hati yang baik, hati yang luar biasa, hati yang di dalam Tuhan itu akan membuat kita berjalan dengan Tuhan itu semangat, amin. Ya. Maka saudaraku harus jaga hati kita. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, saudaraku jaga hatimu bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku, ketika kita menjaga hati kita, Amsal 17 ayat 22 berkata, ya Amsal ya 17 tadi berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa kita harus jaga hati? Amsal 4 ayat 23, saudaraku. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Bilang kehidupan. Hati yang baik, hati yang luar biasa, hati yang gembira akan terpancar kehidupan, saudara, amin. Tidak tiap hari murung terus, tiap hari bad mood terus, saudaraku. Bertengkar sama istri suami, bad mood terus, saudaraku. Amin. Nah, perlu jaga hati. Ya, yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa kuat berjalan dengan Tuhan? Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 6 berkata, kuat dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa kuat berjalan bersama dengan Tuhan? Fokuslah dan berjalanlah pada janji-janji Tuhan. Amin. Fokuslah berjalan pada janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan sudah janji saudara apa. Ya, saya tidak tahu setiap kita Tuhan memberikan janji kepada setiap kita. Maka saudaraku, ada 8.000 janji di Alkitab yang disiapkan bagi setiap kita. Amin.
Apa janji Tuhan dalam hidup saudara? Kalau Tuhan sudah berjanji pada saudara, ingatlah Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Ketika Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau, berjalanlah, fokus pada janji yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan berikan janji yang lain, fokuslah pada jalan itu saudaraku. Dan saya percaya, apa yang saudara dapatkan nanti, itu janji Tuhan. Amin. Maka di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata apa? Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak terkulai, tidak serembab. Apabila ia jatuh, tidak tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan sudah atur langkah-langkah kita. Makanya tadi pagi saya bilang, hidup kita ini dalam skenarionya Tuhan. Amin. Istilah film itu kita masuknya filmnya Tuhan. Film berjalan dengan Tuhan. Nah, ketika di dalam skenario Tuhan ada masalah nggak? Ada pergumulan nggak? Ada, saudaraku. Ada. Nah, ketika kita ngalami masalah, saudara, itu namanya proses. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, masalah datang, itu proses. Pergumulan itu proses hidup saudara. Tapi ingat, ujung-ujungnya kayak film India. Tahu film India? Kalau dia sudah keliling di pohon, berarti happy ending, saudaraku. Jangan kayak film Indonesia, ketabrak mobil, lalu mati di kuburan, saudaraku. Ya, kalau saudara nonton Indosiar, ya kalau tabrak mati di kuburan. Yohanes bin Ahon, saudaraku. Ya. Tapi kalau film India, kalau sudah masalah selesai, kalau sudah keliling-keliling pohon, saudaraku, berarti sudah happy ending dia, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika kita berjalan di skenarionya Tuhan, masalah ada, pergumulan ada, tantangan ada, sakit penyakit ada, semua, saudaraku. Tapi ingat, bilang sama Tuhan, itu proses hidup saya. Amin. Ketika kita tetap berjalan, mata kita tertuju pada Tuhan, kita akan lihat Tuhan akan membuat kita happy ending. Amin. Happy ending. Yang keempat, yang terakhir, benar-benar akhir, saudaraku ya. Yang keempat, ya masih ada satu, saudaraku. Ya, Yosua pasal 6 ayat yang kedua, 15, 16 dan 20. Saya akan lompat-lompat. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika imam meniup sangkakala berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu, saudara. Nah, yang keempat, beranilah berjalan dalam iman. Saya mau tanya saudara, ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk keliling tembok Yeriko, kira-kira dah roboh belum? Dikatakan saudaraku, itu tebalnya tembok Yeriko 2 lapis tuh. Ya, tingginya 14 meter, saudaraku. Ya, secara manusia mungkin tidak dirobohkan dengan keliling-keliling. Ayo, mau tanya bisa nggak? Secara nalar kita, pikiran kita tidak mungkin keliling tembok yang begitu tebal, yang begitu tinggi lalu roboh. Gila nggak Tuhan? Ya, gila nggak Tuhan kasih perintah yang model begitu? Enggak, saudaraku. Tuhan punya rencana di dalamnya, amin. Secara manusia, saudaraku, kita bisa kecewa loh dengan apa yang Tuhan katakan. Ya, suruh keliling dengan tembok yang begitu tebal. Bahkan hari pertama mereka keliling, saudaraku. Ya, enggak pakai suara lagi. Enggak boleh pakai suara, keliling, pulang lagi ke kemah mereka. Ya, besok lihat lagi tembok tuh, keliling lagi, saudaraku. Ya, cara manusia, kalau saya udah lari, saudaraku. Betul nggak? Betul nggak? Ya, mau ada itu jawab sih. Halo.
Saya pulang nih. Ya. Kecewa sama Tuhan, keliling sekali, 2 kali, 3 kali enggak roboh-roboh tembok saudaraku. Pasti Tuhan bilang, Tuhan tuh gila kali ya, suruh kita keliling-keliling. Ya. Tapi Tuhan mau bangsa itu berjalan dengan iman mereka, amin. Enggak masalah, enggak peduli mau roboh enggak, yang penting jalan saudaraku. Kita patuh, kita taat sama Tuhan, jalan saja. Mau roboh enggak itu urusan Tuhan, amin. Ya. Mau cungkir balik tuh ya ikut, terserah, itu urusan Tuhan. Ya. Tapi ketika mereka taat melakukannya, saudara, kami terjadi. Mereka berjalan dengan iman. Ya, hari yang ke-7, saudaraku. Ke-7 kali mereka keliling. Tapi terjadi ketika mereka tiup sangkakala, mereka bersorak sama Tuhan. Dan ketika itulah tembok itu roboh, amin. Siapa yang merobohkannya? Iman mereka, amin. Siapa yang merobohkannya? Iman mereka, percayanya mereka sama Tuhan. Ya, itu yang merobohkannya. Ya, makanya saudaraku, kalau kita berjalan dengan Tuhan itu harus berani berjalan dengan iman. Tidak masalah hari ini tidak masak, tidak masalah saudaraku. Saya punya pengalaman saudaraku, saya melayani di Singkawang dengan Pak Rudi. Saya minum dulu. Nah, suatu hari anak saya yang kedua, anak saya Daniel itu lahir saudaraku. Ada di rumah sakit, di bidan lah, karena udah mampu masuk rumah sakit. Nah, keluarkannya pakai apa saudaraku? Udah keluar sih dari rahim ibunya, tapi masalahnya keluar dari rumah sakitnya saudaraku. Pakai apa? Nggak punya duit saudaraku. Karena saya dulu ikut Pak Rudi itu, ya bisalah, bisa dihitung lah saudaraku. Tahulah waktu perintisan. Hidup kagak, mati tak mau saudaraku. Nah, keluarkannya bagaimana? Puji Tuhan saudaraku, ketika saya termenung di pinggir pagar itu, saya berharap sama Tuhan, Tuhan tolong saya lah. Anak saya mau keluar pakai apaan nih Tuhan? Sudah sih keluar dari rahim ibunya, tapi keluar dari rumah sakit itu gimana modelnya? Saya berdiri termenung, saudara, saya bilang sama Tuhan, mau keluar karena saya kalau anak ini keluar, saya adopsi sama suster itu. Saudara, nggak punya duit. Nah, tiba-tiba ada satu orang ibu lewat, saudara. Pak Hon, ngapain di sini? Enggak, saya lagi nunggu istri saya melahirkan. Nah, ini ada amplop sedikit. Wih, salam tempel saudaraku. Wih, sukacita. Senang sekali saudaraku. Dalam hati saya, haleluya, haleluya, haleluya 12 kali. Saudaraku, senang. Akhirnya saya bawa masuk sama istri saya, nih duitnya. Puji Tuhan, pas untuk keluar saudaraku. Pas perlu, pas cukup. Kasih tepuk tangan sama Tuhan. Yang kedua saudaraku, saya lagi main drum. Dulu saya pemain drum saudaraku, di tempat ini juga dulu ya, main drum. Pak Tony belikan saya remo. saya mau apa dulu Pak Tony? Mau drum yang bagus lah, Tama. Ya, Pak Tony belikan saya remo. Saya manas sama Pak Tony dulu. Saya marah sama Pak Tony. Kok drum yang tipis begitu belikan tuh saya main, saudara. Ya, saudaraku, saya lagi main drum, saudaraku, anak saya kehabisan susu. Ya, aduh gimana ini? Ya, saya terpikir juga dalam pikiran saya, main drum, anak saya belum minum. Ya, selesai saya pikir kasih air apa ya? Air beras itu yang udah dimasak tuh. Karena tidak ada duit sama sekali lagi saudaraku. Tapi Tuhan bilang, kamu tetap layani ya. Kamu tetap layani. Saya main drum saudara dengan sedihnya. Ya. Melayani. Melayani dengan sungguh. Ya, saudaraku, dalam pikiran saya melayani. Apa yang terjadi saudaraku? Ada satu orang ibu, orang Toraja datang ke saya. Pak, makasih ya pelayannya hari ini ya. Dia kasih saya juga amplop saudaraku. Aduh, pendeta ini awal-awal memang gitu saudaraku, banyak amplop nempel saudaraku. Rupanya. Betul ya? Ya, tempel sana, tempel sini saudaraku. Oh, saya bersyukur saya dapat amplop tempel saudaraku. Sekali saya buka sama istri, malam ini habis selesai ibadah saya langsung ke toko saudara, beli susu. Dapat 2 kotak saudara. Kasih tepuk tangan lagi. Iya. Jadi beranilah berjalan dengan apa? Dengan iman. Walaupun belum lihat saudaraku. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 apa? Iman adalah, ada yang hafal nggak? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi saudara berjalan dengan iman itu belum kita lihat tapi udah luar biasa. Dulu tempat ini saudaraku, tempat kami baptis, itu ya Pak Tony ya. Ada ular lagi. Ya, waktu kami baptis, tidak salah baptis si ya Pak Edi ya. Teddy ya. Kita baptis saudaraku waktu Pak Tony, penata Pak Tony selamkan ular lewat. Saudaraku. Tempat ini saudaraku, kalau saudara bisa nikmati ini, saudaraku bukan satu hal yang gampang, amin. Amin. Enggak gampang, ini bisa terjadi. Itu ular, tempat ular saudaraku. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena hamba Tuhan, Pak Tony itu berjalan dengan iman hingga saudara bisa nikmati ini. Nah, saudaraku, kalau kita berjalan dengan iman, saudaraku, Tuhan pasti bela. Haleluya. Amin. Sama dengan bangsa Israel, berjalan dengan iman, tembok Yeriko roboh. Yang kelima yang terakhir, benar saudaraku. Keluaran pasal 3, tadi terakhir. Ini paling terakhir lah, paling terakhir. Karena saya dikasih 50 menit. Keluaran pasal 38. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yang kelima saudaraku, percayalah Tuhan sudah menyediakan berkat di hadapan kita. Amin. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir saudaraku, ya, Tuhan janjikan nanti ya kamu di tanah Kanaan banyak madu dan susu. Banyak sekali makanan di sana. Tetapi bangsa ini benar-benar tegar tengkuk saudaraku. Ketika mereka berjalan di padang gurun, apa yang terjadi selama 40 tahun? Bersungut-sungut. Seringkali kita menjadi orang Kristen, ketika Tuhan janjikan berkat yang luar biasa, kita nggak sabar, kepingin cepat, betul nggak? Tuhan berkati aku, twing, duit turun. Ya, ketika kita butuh sesuatu, twing, Tuhan datangkan. Enggak, saudaraku, perlu proses. Bangsa Israel bisa menikmati susu dan madu perlu 40 tahun ngalami proses di padang gurun. Amin. Nah, selama 40 tahun Tuhan tinggalkan enggak, saudaraku. Walaupun kita ngalami persoalan, pergumulan, masalah, Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Bangsa Israel ini saudaraku disertai Tuhan. Ada tiang awan, tiang api, ada makanan mana, ada burung puyuh daripada surga untuk mereka makan. Amin. Artinya ketika kita mengalami masalah pergumulan hidup ini, jangan takut, Tuhan menyertai kita kalau kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan pasti sertai kita. Bahkan firman Tuhan katakan sepatu mereka pun tidak rusak selama 40 tahun. Kita 2 tahun sudah rusak, saudaraku. Itu 40 tahun sepatu mereka tidak rusak. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, ingat saudaraku, Tuhan akan menyiapkan susu dan madu di hadapan kita. Amin. Itu finish saudaraku, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan siapkan segala sesuatu di hadapan kita. Nah, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta para pemusik untuk maju ke depan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada tidak kita mengalami persoalan? Ada pasti saudaraku. Tapi benar-benar kita bisa hidup tetap berjalan pada jalan dan koridornya Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, jangan sampai di dalam perjalanan hidup kita baru setengah jalan kita sudah tinggalkan Tuhan karena berat. Saya mau ingatkan saudara, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh
dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi pujian ini. Ku hidupkan saya Tuhan. Ku hidup tegakkan, haleluya, percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di tangan-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan